Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiffany Ningrum Setiawati dengan NIM 121403 21707. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari bab 1 sampai bab 7 untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya dengan dosen pengampu Bapak Hayatullah Kurniadi MIKOM MA. SIKOM MA, maaf. Yang pertama yaitu saya akan memulainya dari bab 1 tentang konsep dasar. Eh, Pertama kita harus tahu dulu ya komunikasi itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi komunikasi ini memiliki definisi di mana komunikasi itu dapat membuat orang lain memberikan atau mengalihkan informasi sebagai berita atau gagasan untuk menyebar informasi, menangani komunikasi, dan menghubungkan antar individu. Di komunikasi ini ada 3 pandangan terhadap komunikasi, yaitu yang pertama ada komunikasi sebagai aktivitas simbolis, yang kedua ada komunikasi sebagai proses, yang ketiga ada komunikasi sebagai pertukaran proses. Kemudian kita masuk ke kebudayaan. Kebudayaan ini merupakan interpretasi atau ingatan manusia yang akan mempengaruhi perilaku manusia itu sendiri, karena setiap orang itu akan bertindak sebagaimana kebudayaannya. Di kebudayaan ini ada tiga pendekatan kebudayaan yang mana ini dapat bagaimana sih cara kita untuk bisa mempelajari kebudayaan. Nah, ada 3 pendekatannya nih, gitu. Yang pertama itu ada deskriptif. Deskriptif ini di mana kita mendeskripsikan rincian pengetahuan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan yang dilakukan oleh kebudayaan tertentu. Yang kedua ada bawaan sosial. Nah, kebudayaan ini tuh dipelajari oleh manusia sepanjang hidupnya. Jadi selama dia hidup, dia akan selalu mempelajari kebudayaan. Jadi bukan bawaan dari lahir gitu. Nggak dibawa dari lahir gitu, kebudayaan itu. Nah, proses inilah yang bisa kita sebut sebagai bawaan sosial. Begitu. Yang terakhir ada perseptual, di mana eh, kita itu meneliti persepsi suatu masyarakat terhadap dunia yang dapat kita lihat dari perilaku sehari-hari. Jadi, eh, di pendekatan perseptual ini, kita itu mendekatinya atau mempelajarinya dengan melihat dari perilaku masyarakat atau kelompok tersebut, eh, kesehariannya, perilaku sehari-harinya itu seperti apa, begitu. Kemudian kita masuk ke inti dari bab ini ya, yaitu terkait komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya ini merupakan proses di mana individu atau atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Jadi komunikasi antar budaya ini di mana individu atau kelompok itu saling berinteraksi namun memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda gitu, seperti di kelas misalnya. Eh, Antara pertemanan. Jadi kayak antar temen tuh pasti sukunya beda-beda dan punya kebudayaan atau kebiasaan yang beda-beda juga. Sehingga dibutuhkan adanya keamanan dan sopan santun tertentu gitu. Atau bisa dibilang kita harus punya toleransi yang cukup tinggi untuk dapat menjalin komunikasi antar budaya ini dengan baik dan efektif gitu, karena setiap kebudayaan itu kan pasti beda-beda tuh kebiasaannya, cara berbicaranya, sikapnya. Pasti kita perlu untuk yang namanya mentoleransi hal tersebut gitu. Oh,
wajar sih kayak misalnya orang-orang suku Batak gitu, pasti ngomongnya tuh akan lebih, keras dan logatnya agak keras kayak orang marah-marah gitu kan. Padahal mereka tuh ngomongnya emang kayak gitu, gitu. Kalau untuk orang yang nggak punya toleransi, mereka pasti kayak, "Ih, apa sih kok marah-marah?" Cuma kan karena kita untuk bisa dapat menjalin komunikasi yang baik dan, komunikasi yang, harmonis, kita harus bisa mengerti itu. Oh iya, kalau orang Batak kan ngomongnya emang kasar gitu ya, gitu. Kemudian, kita masuk ke bab 2. Kenapa sih kita perlu mempelajari komunikasi antar budaya? Lantas kenapa gitu? Itu menjadi pertanyaan ya. Jadi sekarang kita akan membahasnya. Yang pertama, kenapa kita perlu, mempelajari komunikasi antar budaya itu, karena itu membuat kita jadi, bisa membuka diri dan memperluas pergaulan. Membuka diri di sini tuh, maksudnya adalah jadi membuka diri dan memperluas membuka diri dulu deh kita bahasnya. Membuka diri ini, eee, di mana karena membuka diri ini, merujuk pada, konsep diri. Konsep diri di sini yang di mana kita, menilai diri kita seperti apa. Kayak misalnya kalau misalnya kita rendah diri, kita pasti nah itulah konsep dirinya gitu. Dengan kita, misalnya awalnya kita tuh rendah diri gitu kan. Nah dengan kita, mempelajari komunikasi antar budaya, itu akan membuat kita menyadari bahwa kayak, "Oh, aku sama dia sama-sama sukunya sama, latar belakang, mmm, kebudayaannya sama, kemudian, sehari-harinya sama, tapi dia kok nggak rendah diri ya, tapi dia kok percaya diri banget dan, keren banget gitu. Kayaknya aku juga bisa kayak gitu deh." Nah, seperti itu maksudnya. Kayak atau bisa juga kayak misalnya awalnya kita lagi punya masalah, terus, kayak, mmm, lagi ada masalah, kemudian kita ngerasa, "Ih, kayaknya aku nggak bisa deh, mmm, ngadepin masalah ini." Terus kemudian kita, mmm, berkomunikasi nih sama orang lain gitu. Kemudian orang lain yang, kebudayaannya berbeda dengan kita. Ini menyangkut, kesadaran diri ya, udah poin kedua. Kita beda nih kebudayaan sama dia, tapi kayak maksud saya, kita sama nih kebudayaannya sama dia, tapi kita punya dan kita tuh punya masalah yang sama juga, gitu. Nah, ternyata kita ngelihat mereka itu, ternyata mereka bisa ya ngelakuinnya. Padahal, kita sendiri aja ngerasa nggak bisa, tapi dengan kita ngelihat orang lain yang punya kebudayaan yang sama dengan kita jadi, berpikir kalau ternyata nggak sesulit itu, ternyata, mmm, orang lain tuh bisa, tapi kok kita nggak bisa, dan itu jadi bikin bikin kita termotivasi, begitu. Kemudian, yang kedua itu ada etika. Nah, kenapa sih mempelajari komunikasi itu, mmm, bisa bikin kita jadi beretika? Nah, kenapa? Karena, mmm, dengan kita bisa memahami kebudayaan orang lain, dengan kita bisa berbaur dengan kebudayaan lain, dengan kita bisa, menjalin hubungan yang harmonis dengan kebudayaan lain, itu otomatis karena kita sendiri tuh beretika gitu. Karena dengan kalau nggak ada kalau kita tuh nggak beretika, kalau nggak ada yang namanya etika di antara komunikasi antar budaya, maka hubungan itu nggak akan terjalin dengan harmonis gitu, seperti yang udah dibahas tadi di awal, bahwa
untuk dapat menjalin komunikasi antar budaya itu perlu adanya toleransi, sikap, sopan dan santun, begitu. Makanya dengan kita mempelajari, komunikasi antar budaya, kita akan lebih beretika, akan lebih bisa, mentoleransi, lebih bisa mempelajari apa itu sopan santun dan menghargai kebudayaan orang lain. Berikutnya, untuk mendorong perdamaian dan meredam konflik. Ini udah jelas ya kalau komunikasi antar budaya itu, bisa meredam konflik dan mendorong perdamaian. Jadi, ya harmonis kan tadi hubungannya. Yang kemudian, selanjutnya, yaitu ada ekonomi. Kenapa? Kenapa coba? Bingung kan pasti? Kok ada hubungannya sama ekonomi sih, mempelajari komunikasi antar budaya, gitu. Apa coba? Karena, eee, gini, misalnya kita lagi di pasar, itu kan lagi di mana tempat, mmm, penjual dan pembeli itu bertemu gitu. Nah, itu kan termasuknya perekonomian gitu ya, perekonomianlah di mana, adanya, mmm, penjual dan pembeli gitu. Nah, ketika kita mempelajari komunikasi antar budaya, kita bisa, mmm, melakukan kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli itu dengan baik, dengan lancar gitu. Dan bahkan mungkin itu bisa, menurunkan harga gitu ya, karena kayak pasti pernah dong kayak misalnya kita di pasar gitu, atau di mana gitu, kita lagi, jalan-jalan lah misalnya ke daerah, mmm, ke daerah mana ya misalnya ya, ke Sumatera Barat lah ya, yang deket-deket aja. Nah, misalnya kita ke sana, sementara kayak saya pribadi nih, eee, dan keluarga saya kan bukan orang Sumatera Barat ya. Nah, tapi ketika ke sana gitu ya, pas belanja, nah kebetulan, orang orang tua saya, papa saya itu sangat-sangat fasih berbahasa Minang. Karena lahir di sini, tapi bukan orang orang Minang, cuma bisa aja. Nah, ketika melakukan transaksi di sana, di Sumatera Barat dengan menggunakan bahasa Minang, itu pasti para penjualnya akan mengira bahwa, "Ah, orang sini, orang lokal," gitu. Pasti harganya akan, ya udah sama-sama gitu, kayak ya udah disamain. Atau mungkin karena, sama-sama orang Minang, jadi kayak ya udah disamain. Cuma kalau misalnya pakai bahasa Indonesia atau kelihatan bukan orang sana, orang Sumatera Barat, pasti harganya akan ditinggiin karena tahu bukan orang sana kan, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bab 3 yaitu nilai dan norma dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama itu poinnya ada interpretasi antar budaya. Jadi interpretasi antar budaya ini merupakan, komunikasi yang efektif dan akan terjalin jika kedua belah pihak memberikan makna yang sama atas pesan yang mereka pertukarkan. Jadi interpretasi di sini adalah maksudnya memberikan makna, menafsirkan, mengartikan. Nah, gitu. Ada 2 unsur kebudayaan. Yang pertama budaya material. Budaya material ini merupakan barang yang dihasilkan oleh manusia dan mendukung aktivitas manusia sehari-hari. Kayak misalnya peralatan sederhana tuh kayak peralatan dapur atau peralatan, perkakas gitu. Nah, sehingga
setiap orang di suatu budaya akan terus berusaha untuk gimana caranya meningkatkan pengetahuan dan skill agar barang tersebut dapat digunakan untuk bertahan hidup. Kemudian ada juga budaya non-material. Selain menciptakan barang material yang dapat dirasakan oleh semua indera kita, masyarakat itu juga menciptakan sebuah gagasan atau ide dengan penuh kesadaran. Jadi nggak cuma barang aja nih yang diciptakan. Jadi ide-ide dari kepala dan gagasan itu juga terciptakan. Itu dua unsur dari kebudayaan. Nah, selain itu, selain tadi kita ngebahas unsur ya, nah budaya itu juga mempunyai karakteristik. Karakteristik yang pertama itu ada em, menggunakan banyak simbol, bahasa verbal maupun non verbal. Yang kedua itu em, kebudayaan itu dipertukarkan. Di sini artinya em, seperti kayak kebudayaan itu bisa dipertukarkan gitu. Contohnya seperti ibu-ibu Jawa itu belajar masak rendang sama ibu-ibu em, Minang gitu kan. Atau bisa juga em, kayak orang Minang belajar bahasa Medan gitu, bahasa Batak gitu. Atau kayak misalnya kalau kita ke luar negeri, kayak ke Jepang misalnya. Nah, itu kan biasanya kalau di Jepang itu ada di apalagi di tempat wisata gitu ya. Pasti ada tempat orang yang kayak nyewa-nyewa penyewaan kimono gitu kan. Penyewaan kimono, iya kan? Kimono kan Jepang ya. Ya, ada tempat penyewaan kimono. Nah, biasanya turis-turis itu ke situ tuh buat make kimono untuk nyewa kimono dan berkeliling, mengelilingi Jepang gitu. Jadi ya foto-foto kayak gitu kan udah termasuk pertukaran ya. Kita bisa bertukar kebudayaan sebentar gitu, merasakan kebudayaan lain. Atau kayak misalnya orang orang luar negeri deh ke sini gitu. Mereka nyoba kebaya, make kebaya kayak gitu. Kayak gitu kan mereka merasakan tuh gimana rasanya pakai kebaya tuh gimana sih gitu. Kemudian karakteristik terakhir yaitu ada kebudayaan itu tumbuh dan berkembang. Misalnya kayak dulu tuh tenun ikat dari Flores tuh pakai benang yang dicelupkan ke nila. Tapi sekarang dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangnya em, alat-alat semua semua alat, berkembangnya bahan-bahan. Nah, nila tuh mulai ditinggalkan dan digantikan dengan benang sutra yang lebih berkualitas, yang nantinya akan menghasilkan kain yang dapat diekspor. Selanjutnya yaitu em, bab 4 yang membahas tentang pesan verbal dalam komunikasi antar budaya. Nah, eh, manusia itu pasti dikelilingi oleh bahasa. Jadi kita itu sehari-hari tuh pasti dikelilingi oleh bahasa. Kehidupan kita tuh nggak lepas dari yang namanya bahasa. Karena bahasa merupakan sistem komunikasi manusia dengan menggunakan simbol verbal yang menjabarkan yang menggambarkan seluruh sistem pemikiran manusia. Jadi bahasa itu tidak hanya Em, jadi bahasa itu tidak hanya
sekedar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kayak intonasi berbicara ini dia udah termasuk dari bagian dari bahasa gitu. Maka dari itu ada tiga jenis pesan verbal. Di sini ada tiga ya. Yang pertama ada verbal vokal, itu yang tadi saya sebutkan merupakan nada bicara. Kayak nada bicara saya sekarang itu yang naik turun, tinggi, rendah, itu tuh termasuk dalam verbal vokal. Sementara verbal visual itu merupakan bentuk visualnya gitu. Kayak kayak misalnya em, ya seperti itulah ya. Yang terakhir ada verbal, vokal, visual. Nah, di sini itu em, di sini itu maksudnya pakai nada bicara dan juga pakai visual gitu. Jadi gabungan dua jenis sebelumnya. Nah, bahasa itu ada beberapa variasi. Yang pertama ada heterogenitas versus homogenitas. Ini digunakan untuk menjelaskan persamaan atau perbedaan kultur yang dimiliki etnik atau ras di dalam sebuah masyarakat. Yang kedua ada bilingual atau multilingual. Ini artinya uh, masyarakat itu menggunakan dua bahasa atau lebih dalam percakapan atau penulisan sehari-hari. Yang terakhir ada campuran kode atau alih kode. Ini sebuah kata yang hanya dimiliki oleh suatu kebudayaan saja. Misalnya, orang Pekanbaru itu identik dengan yang kalau ngomong tuh pasti pakai do, ya kan? Kayak enggak dong, menurut eh, enggak dong, do, pokoknya pakai do gitu contohnya. Kemudian kita masuk ke pesan nonverbal dalam komunikasi antar budaya. Jadi pesan nonverbal ini merupakan tindakan yang dilakukan seseorang untuk bertukar makna secara sadar atau bisa juga untuk mencapai feedback atau tujuan tertentu. Nah, nonverbal ini meliputi seperti ekspresi wajah, nada bicara, kemudian ada juga gerak tubuh seperti ini ya sekarang. Kemudian ada kontak mata dan ada banyak lainnya lagi. Nah, kenapa sih kita perlu mempelajari pesan verbal? Yang pertama itu karena pesan verbal itu dapat mengkomunikasikan emosi kita. Jadi, ketika kita sedih, pasti nada bicara kita akan lebih rendah, akan lemas, begitu, akan tidak bersemangat. Kalau misalnya kita senang, kita pasti bakal nada bicara kita pasti akan lebih excited, akan sangat-sangat bersemangat gitu. Atau kalau misalnya kaget gitu, pasti kelihatan dari ekspresi kita gitu kan, gitu, begitu. Nah, pesan nonverbal ini juga lebih nyata. Jadi kayak kayak ekspresi itu nggak bisa ngebohongin meskipun misalnya kita bilang kita seneng, aku seneng banget, tapi ekspresi kita aku seneng banget kan kelihatan ya ekspresi itu nggak bisa em, membohongi gitu. Kemudian yang terakhir ada tidak dapat berkomunikasi tanpa pesan nonverbal. Jadi kita itu berkomunikasi sehari-hari itu tuh nggak luput dari yang namanya pesan nonverbal. Dan itu pasti, itu kita pasti akan menggunakan pesan nonverbal gitu. Kayak kontak mata aja tuh udah termasuk nonverbal kan. Jadi kayak pasti pakai nonverbal, nggak pernah lepas gitu. Kemudian ada tiga pesan nonverbal, ada tiga kategori nih. Yang pertama itu kinesik, yang dimana komunikasi nonverbal di sini tuh menggunakan gerakan tubuh, kayak isyarat, gerakan kepala, gitu kayak kayak gitu kan isyarat ya. Nah, kemudian ada proxemic. Proxemic itu penggunaan dan penggunaan ruang dan jarak dalam komunikasi manusia yang melibatkan
penggunaan ruang dan jarak antar individu saat berinteraksi. Kayak misalnya, kalau kita lagi sedang berbicara dengan orang yang tidak begitu kita kenal, pasti kita akan memberikan jarak yang jauh, yang nggak jauh banget sih, tapi yang agak jauh. Kita pasti akan punya boundaries, kita akan punya batasan gitu. Kita akan membuat itu kan, karena nggak terlalu kenal. Tapi kalau misalnya kita kenal, atau orang tua kita, atau kakak kita, saudara kita, adik kita gitu, nempel-nempel kan, kayak harus nempel gitu. Kayak deket-deket pun nggak apa-apa, apalagi kalau sama orang tua atau kita tuh punya love language yang physical touch, berarti kayak harus nempel. Kalau ngomong tuh harus nempel gitu. Maksudnya secara fisik ya, entah itu kakinya nempel atau sambil megang tangan kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada paralinguistik. Di sini itu tuh cara seseorang itu mengucapkan kata-kata atau menyampaikan pesan secara lisan. Ini termasuk dari intonasi, kecepatan bicara, dan volume suara gitu. Yang keenam itu bab 6, kita masuk ke bab 6. Itu bahasa dan budaya. Jadi peranan sosial budaya dari bahasa ini tuh ada untuk pertukaran komunikasi, kemudian ada bahasa identitas dan kemudian ada bahasa dan persatuan. Kemudian bahasa dan budaya. Bahasa di sini merupakan sejumlah simbol atau tanda yang disetujui untuk digunakan oleh sekelompok orang untuk menghasilkan arti. Ada beberapa variasinya, yaitu aksen, dialek, argot, slang, dan branding. Di sini tuh kayak setiap suku itu pasti mempunyai aksen atau dialek yang berbeda-beda. Jadi kayak ketika kita ngomong nih, kita tuh pasti udah tahu nih kalau mereka punya aksen atau dialek, kita pasti tahu, "Oh, kamu pasti orang Jawa ya?" Kayak gitu. Kalau kita mendengar mereka medok banget gitu kan, atau kayak orang Medan, "Kamu pasti orang Medan ya?" Karena bahasanya sangat ini kan, nada bicaranya kelihatan banget lah kalau orang Medan. Nah, bahasa itu merupakan cerminan budaya. Ada 3 ya. Yang pertama, tinggi rendahnya konteks. Di sini maksudnya sejauh mana informasi tersirat atau tersurat dapat dalam suatu pesan. Kemudian juga ada tingkat tinggi rendahnya kekuasaan, di mana bahasa dapat perlihatkan struktur kekuasaan. Di sini maksudnya di mana kayak kita nih di Indonesia, pasti ketika kita berbicara dengan lebih tua, kita pasti akan menggunakan embel-embel seperti om, tante, kak, bang, ma, pa, gitu. Dari kita bisa kita manggilnya ma gitu. Orang pasti udah tahu, mama, orang pasti udah tahu kalau itu adalah orang tua kita gitu. Kalau kayak kita manggilnya bang sama orang-orang yang ngeliat juga pasti tahu, oh abangnya gitu kan, atau oh saudaranya, nah kayak gitu. Jadi memperlihatkan struktur kekuasaan kayak gitu. Kemudian ada individualisme dan kolektivisme. Ini adalah cara individu di dalamnya berinteraksi dan mengorganisir diri mereka. Selanjutnya kita akan memasuki bab terakhir di bab 7, yaitu mengenai identitas budaya dan komunikasi antar budaya. Identitas budaya adalah rincian karakteristik atau ciri-ciri sebuah kebudayaan yang dimiliki sekelompok orang dan dapat ditelaah melalui gaya hidup penduduk asli. Pembentukan identitas budaya itu memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada identitas budaya terbentuk secara tidak sengaja atau tidak disadari. Yang kedua, pencarian identitas budaya meliputi proses penjajakan, bertanya, dan uji coba atas identitas lain. Yang ketiga ada identitas budaya yang diperoleh. Yang keempat, konformitas internalisasi. Yang kelima, resistensi dan separatisme. Dan yang terakhir ada integrasi. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya
presentasikan apabila terdapat banyak kesalahan di presentasi saya. Kali ini saya memohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.